sedikit curiga ketika ditelepon oleh Ustadz Abdurrahim Ayub ya. Memang ini nggak sesuai dengan judul yang ada, tetapi saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang pernah saya katakan gitu. Karena kami di sini saya bawa kawan-kawan, ada 6 orang mantan narapidana terorisme Pak. Ada yang dihukum 15 tahun, ada yang dihukum 8 tahun, satu SPK sama saya, dan saya dihukum selama 10 tahun. Selama saya di penjara, buku-buku yang jadikan referensi saya, nanti ini beda nih Pak, ada RJI Pak, mungkin oplosan Pak, ada Ikhwanul Muslimin. Tadi Ustaz Nasib juga menjelaskan di situ ada buku-buku semacam Kitab Tauhid, Kasbus Syubhat. Tapi kalau antum baca buku-buku hanya Kasbus Syubhat sampai kepada Kitab Tauhid, Anda nggak akan jadi teroris. Tapi kalau Anda baca syarah-syarahnya, seperti karangan Hamdan Ibnu Atik, seorang mufti Najd setelah Muhammad bin Abdul Wahab meninggal, itu nanti akan ditemukan paham-paham yang nanti tidak ada uzur jahil dalam perkara syirik akbar ya, nanti ada masalah takfir muayyan tanpa rincian, sehingga nanti timbul-timbul paham-paham nanti mudah mengkafirkan. Tadi yang dibacakan oleh Ustaz Ali Musri terkait dengan Ad-Durar Tsaniyah Pak ya, tadi yang dikutip Ad-Durar Tsaniyah, saya dengar ada hadza buhtanun adzim, hadza buhtan, ini ada tuduhan dusta. Saya akan mengutip beberapa, misalnya perkataan Syarif Hatim Al-Auni, dia termasuk ulama Lajnah Daimah. Beliau pernah mengatakan bahwa dalam ceramahnya ada yang namanya perkataan Muhammad bin Abdul Wahab yang sifatnya sodimah, tabrakan di sana, sifatnya ta'aruf. Terkadang di bab-bab yang lain dia mengatakan kami tidak mengkafirkan, kami hanya mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi entah di perkataan-perkataan lain ada gitu. Nanti ini saya bawa 3 kitab, semuanya kitab Ad-Durar Tsaniyah Pak. Saya punya 16 jilid. Baca ada kalimatnya bisa baca. Nanti kita bacakan ya. Jadi kalimat-kalimat yang memicu pemikiran dan kami ya selama masuk penjara ini kita bisa saksikan ya, kita dan ada penggiringan opini yang menyesatkan menurut saya, bahwa yang disebut dengan Wahabi itu adalah Wahab bin Rustum. Saya mau tanya antum kawan-kawan saya yang mantan terorisme, antum baca bukunya Wahab bin Rustum atau Muhammad bin Abdul Wahab? Jujur. Umar. Siapa kawan-kawan saya di sini? Muhammad bin Abdul Wahab. Dan saya baca buku-buku semacam Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan dan pembatal-pembatal keislaman. Gitu. Saya yakin ini sebetulnya takrif ulama terkait dengan Nawaqidul Iman, Nawaqidul Islam itu sah-sah saja. Tetapi di sini ada tahrif, ada semacam distorsi, ada semacam penyimpangan. Misalnya terkait dengan man lam yukafir, Nawaqidul Iman yang ketiga, misalnya man lam yukafir au syakka fi kufri fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia kafir. Oke lah, kalau kekafirannya yang diijmakan oleh para ulama atau yang disebutkan oleh Al-Quran dan disebutkan dalam As-Sunnah, boleh kita sepakat gitu. Tetapi kalau kekafiran yang perkaranya masih debatable, terkait ubadul kubur, orang yang melakukan istighotsah, melakukan yang namanya tawasul atau tabaruk kepada orang-orang soleh yang sudah mati, ini perkara-perkara yang sebetulnya masih diiktilafi oleh para ulama, tapi ini diklaim sebagai perkara-perkara syirik. Dan saya khawatir Pak, nanti apa yang terjadi di Sinai dan di Masjid Raudhah 2017, bagaimana orang-orang JAD, orang-orang ISIS pada saat itu pernah mengatakan, wallahi hadhil ghazwatul mubarakah, demi Allah ini adalah peperangan barokah, kata mereka ya, sambil mereka habis membantai jamaah masjid yang ada di situ, lalu dibom 300 salah satu mi'ah wa khamsin ya, qatlun min ubadul kubur wa syahawatu murtad, terbunuh 350 orang dari orang-orang penyembah kuburan. Istilah-istilah kayak gini dapat dari mana? Banyak di Durar Tsaniyah. Istilah ubadul kubur, maksudnya apa? Ubadul kubur tersebut orang yang melakukan istighosa, tabaruk, tawasul dan sebagainya, yang dianggap ini adalah kesyirikan. Dan itu jelas Pak, terlihat Pak,
gitu. Dan itu dibantai Pak, dibom dan sebagainya. Pahamnya dapat dari mana? Saya yakin mungkin ya bisa jadi mereka salah membaca. Masalahnya akwal yang dibawa oleh ikhwan-ikhwan kita, mantan-mantan para teroris ini, ya bisa jadi perkara-perkara yang tadinya mungkin perkara-perkara maklum minatin, perkara-perkara yang sifatnya muhkamat, mungkin perkara-perkara yang sifatnya sudah disepakati oleh para ulama gitu. Tetapi terkait dengan masalah-masalah kontemporer hari ini, misalnya demokrasi dianggap sebagai sebuah kesyirikan, ya, kemudian orang-orang yang tidak mengkafirkan polisi dan tentara itu maka jatuh pada kekafiran. Ini akwalnya sama Pak, diambil dari Muhammad bin Abdul Wahab gitu. Lah, terus dari mana kok bisa seperti itu mereka salah dalam membaca gitu. Inilah yang kemudian menurut saya 3.000 teroris yang ditangkap oleh Densus 88 sejak 2020, dari bom Natal sampai hari ini 2022, itu kebanyakan jargonnya adalah orang yang ingin kembali memperjuangkan Quran dan As-Sunnah. Mereka orang-orang yang ingin memperjuangkan Al-Quran dan As-Sunnah. Secara ini saya setuju, kembali kepada Quran Sunnah kita wajib, karena itu memang merupakan pusaka atau ini merupakan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadi abadal kitaballah wa sunnatur rasul. Ya, kita berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya banyak kawan-kawan yang baru ikut pesantren, ikut daurah pesantren kilat, ya, lalu keluar dari pesantren, ya, katanya belajar sejam 2 jam, dia sudah tahu mana bid'ah, dia sudah tahu mana syirik, dia sudah tahu mana tauhid, lalu kemudian dia mulai menyalah-nyalahkan amalan-amalan saudara-saudara kita di luar daripada kelompok kita. Ini yang kami lakukan. Kami nggak ujuk-ujuk Pak melakukan bom, tembak sana, tembak sini, bom sana, bom sini, sebelum punya paham-paham yang namanya paham intoleransi dulu. Tidak menghormati daripada kebiasaan masyarakat kita yang sudah beratus-ratus tahun. Dan bahkan kita pertama, ya, mengharamkan dulu yang namanya musik. Musik kita haram. Ya, bahkan kita mengatakan bahwa Indonesia itu haram, itu lagu-lagu togut dan sebagainya dan sebagainya. Gitu. Sehingga kita nggak pernah diajarkan Pak dalam tarbiyah kita, dalam madrasah kita, ketika kita dihadapkan kepada ilmu fikih, dia mengatakan aqwalu fihi, di dalam terdapat beberapa pendapat yang mengatakan haram, kedua pendapat yang mengatakan makruh, pendapat yang mengatakan boleh, adzunnu kadza, saya menyangkanya, atau darastu hadza, yang saya pelajari, atau arra'yu kadza, yang saya anggap ini adalah ini, ya, lalu dikatakan wallahu a'lam. Ini kalau ulama beneran mengajarkan begitu Pak. Tapi kita nggak diajarkan untuk bagaimana menghormati pendapat orang lain. Madrasah-madrasah kita cenderung memberikan yang namanya brainwashing, ya, menafikan dalil-dalil yang lain, terpaku pada satu dalil, menaikkan bendera wal barok kepada mukhalifnya. Apa seperti ini tarbiyah-tarbiyah kita? Ini jiwa-jiwa intoleransi inilah yang kemudian menyebabkan banyak orang akhirnya mudah mengobrol takdi, ya, bid'ahin amalan orang lain, ya, mengobrolkan yang namanya tafsir sampai level yang tertinggi nanti Pak, masuk kepada paham-paham takfiri. Dari mana itu kita dapatkan? Semua satu dari sumber yang sama. Dan dia berani berdusta atas nama Allah, padahal Allah tidak mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Allah tidak mengatakan halal haram dalam banyak perkara-perkara yang banyak dibangun ijtihad. Karena apa? Gitu. Maka sampai ada ulama seperti Syekh Atiyatullah pernah mengatakan, ya, yang bagi qati'u qama ilal wusulil yakin fi kulli masalah. Ya kan? Hendaknya, ya, kita memutuskan sampai pada taraf yakin, ya, di dalam dalam banyak masalah-masalah yang banyak dibangun ijtihad. Kenapa? Karena dalam masalah-masalah fikih, dalam perkara-perkara yang sifatnya nuzul, itu adalah mabdiyun ala ghalabatul dhon. Itu banyak dibangun oleh pendapat mana yang terkuat. Anda nggak boleh klaim itu pendapat-pendapat yang sifatnya banyak dibangun ijtihad bahwa ini dari Allah dan Rasulnya. Dan berapa banyak ikhwah-ikhwah, ya, ketika itu selalu ini dari Allah, ini dari Rasulnya, seakan-akan dia merupakan wakil dari Allah dan Rasulnya. Seakan-akan dia wakil dari Allah dan Rasulnya, padahal Allah tidak, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah. Dan ini banyak Pak, ya, saya khawatir bahwa kawan-kawan yang kemudian udah kita nggak usah bermadhab,
ya. Bahkan kita sempat dengar bagaimana beberapa ustadz yang kemarin sudah almarhum, ketika di Libya, dia ketika mendapatkan pelajaran Bulughul Maram, ya dia keluar. Kenapa? Karena akidah daripada orang-orang yang mengarang Bulughul Maram semacam Ibnu Hajar Asqalani itu akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Dalam banyak kitab-kitab Najd, Pak. Maka kalau bicara Najd jangan cuma Muhammad bin Abdul Wahhab, Pak. Namanya nanti kita bisa baca misalnya kayak kitab-kitab misalnya kayak Sabilun Najah wal Fikah, ya, karangan oleh Hamdan Ibnu Atik, seorang mufti Najd. Nanti dia mengatakan bahwa dia harus izharuddin. Ada materi yang namanya izharuddin. Mereka harus menampakkan keislaman mereka. Mereka harus berani yakfur bitagut di negara-negara yang dianggap kufur. Dulu, Pak, negeri yang di luar daripada Najd, wilayah Diriyah itu dianggap kufur, Pak. Mekah, Madinah itu dikafirkan semua oleh mereka. Belajar di luar daripada Najd itu juga dikafirkan. Dan itu banyak dalam di kitab-kitab semacam Ad-Durar As-Saniyah. Gitu. Mereka mengatakan ma waqa'am fil Makkah wa Madinah sabiqan Mesir wa Syam min anwa'i syirik. Di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Gitu. Bahwa negeri saat ini yang ada di Makkah, Madinah dan sebelumnya ada Mesir dan Syam itu adalah syirik, yang mereka boleh ditumpahkan dana dan sebagainya. Dan inilah yang kemudian oleh ikhwan-ikhwan kita di kalangan, maaf ya, salafi jihadis, kami ini salafi jihadis dulunya, itu mengutip akal-akal perkataan tersebut, ya, tanpa melihat kondisi mereka dalam keadaan lemah atau tidak, karena memang mereka dituntut untuk izharuddin, menampakkan, ya, karena apa? Harus yakfur bitauhid, seorang muwahhid itu kufur kepada tauhid, wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Baru mereka dianggap berpegang kepada din ini ketika mereka kufur kepada tauhid. Akhirnya, Pak, banyak, ya, di era JI mungkin orang berjihad masih dikatakan jihad ini adalah fardu ain hari ini. Tapi beda, Pak, dengan JAD, Pak. Ini ada Ustadz Umar, beliau merupakan tangan kanan daripada Aman Abdurrahman. Ya, beliau dipersiapkan oleh Aman Abdurrahman. Ya, apa yang dia baca? Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Ad-Durar As-Saniyah. Maka kata Syarif Hatim Al-Auni pernah mengatakan ingkaru ala qatut at-takfir Ad-Durar As-Saniyah khiyanatin lil ummah wal watan. Mengingkari adanya korelasi antara pemahaman takfir dengan kitab Ad-Durar As-Saniyah, khiyanatan lil ummah wal watan, maka berarti dia telah mengkhianati negara dan umat dan negara, karena menganggap bahwa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab itu steril dari kesalahan. Maka selama itu pemuda tidak ada yang bisa menjamin antum-antum ini di sini, ya, kemudian membaca kitab-kitab semacam kitab yang saya bawa ini. Ada, untungnya saya bersyukur ada Ustaz Ali Musri, ada Ustaz mungkin belum melarang membaca kitab-kitab semacam ini, Pak. Karena membaca kitab-kitab ini tanpa ilmu alat yang baik, ya, tidak mengenal tentang usul fikih, ya, tidak tahu mana am, mana khas, mana muqayyad, mana mutlak, ya, ada nasah mansuh dan sebagainya. Kita jangan coba-coba, Pak, menafsirkan, Pak, apa yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Pak. Karena kata Sufyan bin Uyainah dan juga semacam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah mengatakan al-haditsu mudillatun ila lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih, Pak. Artinya apa? Jangan coba-coba Anda belum pernah belajar usul fikih, belum tamat namanya Waraqat misalnya atau sarahnya sampai Jam'ul Jawami dan sebagainya, lalu Anda berfatwa ini boleh, ini tidak boleh, sementara Anda tidak tahu mana nasah mansuh, mana amanah khas, mana mutlak, mana muqayyad. Lalu kita kemudian berfatwa begitu saja. Sudah bisa 1 jam belajar, kita tahu ini bid'ah. Akhirnya, Pak, ini akan terus, Pak. Ya, saya khawatir akan terus terjadi gejolak di tengah masyarakat. Kalau kita selalu dakwah berbenturan dengan masyarakat, sampai kapan? Umat ini akan terus gontok-gontokan. Kenapa? Karena menganggap bahwa perkara-perkara yang sifatnya furu'iyat diklaim sebagai perkara-perkara usul. Bagaimana antum lihat di dalam kitab-kitab mereka banyak mengklaim bahwa ini ada perkara ijma. Ijma kapan? Ulama kapan yang berijma? Terkait yang namanya ubadul kubur, yang terkait istighosa, tabarukan, itu adalah kemudian adalah syirik, itu adalah kekafiran. Makanya kemudian wajar, Pak, kalau kemudian ada 250 kitab bahkan sampai 300 yang saya hitung, itu terus ulama yang merot kelompok-kelompok Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang disebut sebagai Wahabi.
Ya, antum jangan tersinggung kalau saya bilang Wahabi Pak, karena saya bin Bas juga mengatakan ini laqab yang merupakan syarifun wa azimun, ya. Laqab-laqab yang baik ini menisbatkan kepada dakwah tauhid Pak. Tetapi jangan salah juga bagaimana ulama-ulama mengerot, ya, banyak pendapat-pendapat daripada dakwah Najd ini, ya, terkait, ya Pak. Makanya kemudian, ya, yang dikritik oleh seperti ulama-ulama seperti Abu Hasan Al-Qatani pernah mengatakan annan najdin lam yuqatilu kufaron asliin abadan, bahwa sesungguhnya gerakan Najd itu tidak pernah berperang dengan kafir asli, bahwa tuduhan musyrik, murtad, kafir itu ditujukan kepada siapa kalau bukan kepada orang-orang Asy'ariyah yang dianggap sebagai orang-orang mu'attilun, yang mentatilkan daripada sifat-sifat Allah. Maka di dalam banyak kitab-kitab Najd mengatakan tidak ada uzur takwil dalam perkara-perkara pokok tauhid. Maka kita temukan ada buku yang namanya Takfirul Asy'ariyah, pengkafiran terhadap Asy'ariyah. Ini Pak, mayoritas Pak kaum musliminnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau kita anggap bahwa mereka itu adalah mu'attilun, orang-orang yang mentaktilkan, meng-offkan daripada, dan kita terjebak kepada makna-makna zahir, saya khawatir kita perang terus Pak. Makanya kemudian kita harus menerapkan apa yang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan khatibun nas alla qadri bi uqulihim, ya, hendaklah bergaul dengan manusia, berbicara dengan manusia sesuai dengan kadar intelektualitas mereka Pak. Kita nggak boleh Pak banyak menyelisihi dikit-dikit obral tabdi di tengah-tengah masyarakat kita, mengatakan, menuduh bahwa orang Asy'ariyah, Ahlul Kalam ini adalah sesat, mereka bisa jatuh pada kekafiran karena menafikan. Ini diceritakan Pak dalam Tarbiyah Jihadah Syekh Abdul Azam, ternyata memboikot kitab-kitab daripada Syekh Imam Nawawi dan sebagainya. Itu ada Pak. Ya, di luar negeri, di Arab itu ada pembakaran kitab-kitab Fathul Bari, kitab-kitab Imam Nawawi, karena terindikasi bahwa pengarangnya adalah akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Jadi saya baca sempat mukaddimah daripada Syekh Utsaimin. Ya, kalaulah saja Imam Nawawi punya jasa kepada umat Islam, ya, tentu dia akan jatuh pada kekafiran. Dikarenakan apa? Karena dia termasuk orang-orang yang mentaktilkan daripada sifat-sifat Allah. Ini yang kita khawatirkan Pak. Kita berharap kaum muslimin, ya, hendaknya lebih menghormati, ya, sebagaimana nasihat daripada Imam Az-Zahabi pernah mengatakan, yang bagi lil muslim yasta'idzu minal fitan, hendaklah seorang muslim menghindari daripada fitnah la yazghabu bil madzahil gharib, tidak menyibukkan kepada perkara-perkara yang asing di dalam sebuah mazhab, wala fil usuli wala fil furu', tidak saja dalam masalah usul dan masalah furu'. Dan aku tidak melihat orang-orang yang melakukan demikian dia tidak mendapatkan kebaikan, justru dia mendapatkan keburukan, ya, yang kemudian membuat dua orang-orang soleh, ya, membuat hamba-hamba Allah saling al-adawah wal baghdha, saling membenci, saling bermusuhan. Ya, hendaknya kita hati-hati dalam mengeluarkan beberapa statement-statement di kalangan kaum muslimin. Ya, mungkin ini Pak yang bisa saya yang saya sampaikan, saya terserah nanti, ya, tetapi yang jelas Ustaz Ali Musri bisa membaca kitab yang saya bawa ini, ya, terkait bagaimana mereka Su'ud bin Abdul Aziz, ya, itu penguasa ketiga keamiran setelah Abdul Aziz bapaknya, lalu bapaknya namanya Muhammad bin Su'ud, ya, itu kemudian bagaimana mereka mengatakan bahwa Makkah, Madinah dan sebagainya itu adalah min anwa'i syirik, ya, boleh ditumpahkan darahnya dan sebagainya. Walau alam, kita tidak bisa melihat hanya perkataan Muhammad bin Abdul Wahab kalau kita bicara A'immatun Najdiyah, tapi kita juga harus melihat para ulama-ulama sampai berdirinya negara Saudi, dan sampai kemudian mereka bergabung dengan Inggris untuk memerangi Turki dan menjatuhkan Turki Utsmaniyah. Demikian.